intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita berdoa, silakan kalian merapikan tempat duduk kalian masing-masing. Baik, kalau semuanya sudah rapi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Apakah semuanya lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya masuk ya? Alhamdulillah kalau semua hari ini masuk. Hari ini Ibu akan membahas tentang akar tumbuhan. Baik, di antara kalian ada yang tahu akar tumbuhan itu apa? Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang akar tumbuhan. Akar tumbuhan itu adalah bagian tanaman yang berada di dalam tanah yang menuju ke pusat bumi untuk menuju ke air serta meninggalkan udara dan cahaya. Adapun beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh akar. Yang pertama, akar itu tidak berbuku-buku serta tidak beruas. Dan warna pada akar bukan hijau, tetapi warnanya kekuning-kuningan atau keputih-putihan. Dan pada bentuk ujungnya seringkali meruncing sampai lebih mudah untuk menembus tanah. Akar ini tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian lainnya, melainkan hanya mencari makanan di dalam tanah. Untuk lebih mudahnya, Ibu sudah membuatkan kalian sebuah media, yaitu mading akar tumbuhan, yang berguna agar kalian lebih mudah memahami tentang akar tumbuhan. Yang pertama, jenis akar secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Jenis tanaman tunggang ini terdiri atas sebuah akar besar dengan beberapa cabang dan ranting akar. Yang kedua adalah akar serabut. Akar serabut ini umumnya dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Akar serabut berbentuk seperti serabut-serabut kepala, kecil dan panjang. Selanjutnya, jenis akar berdasarkan fungsinya. Yang pertama, akar gantung. Akar gantung, akar yang mulai tumbuh dari bagian atas batang menuju ke arah tanah. Akar gantung terlihat menggantung di udara. Akar gantung tersebut mempunyai fungsi yang berguna menyerap uap air serta gas yang ada di udara. Namun, apabila akar gantung telah mencapai tanah, akar gantung tersebut akan masuk ke dalam tanah
serta berguna untuk menyerap air dan garam mineral. Contoh akar gantung adalah pohon beringin. Seperti ini gambarnya. Yang kedua adalah akar pelekat. Akar pelekat ialah akar yang tumbuh di sepanjang batang. Akar pelekat ada pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Akar ini mempunyai fungsi guna melekatkan batang pada tembok atau tumbuhan yang lainnya. Contoh dari akar pelekat adalah tumbuhan sirih, seperti ini gambarnya. Yang ketiga adalah akar nafas. Akar nafas adalah akar yang tumbuh keluar dari batang pada bagian bawah. Akar nafas juga muncul di permukaan tanah dan juga ada sebagian lagi berada di dalam tanah. Akar ini dapat terlihat seperti sedang menopang tegaknya batang. Contoh akar nafas adalah tumbuhan pandan dan tumbuhan bakau. Jadi seperti ini gambar akar nafas. Selanjutnya, akar juga mempunyai struktur dalam dan struktur luar. Ibu akan menjelaskan mulai dari struktur luar akar. Jadi, akar mempunyai leher atau pangkal akar yang berguna menghubungkan antara akar dengan batang tumbuhan. Yang kedua, adanya batang akar. Dan yang ketiga, adanya cabang akar. Cabang akar ini tidak langsung bersambung dengan batang, tetapi tumbuh dari akar utama. Jadi ini tumbuh langsung dari akar utamanya. Yang ketiga adalah rambut akar. Rambut akar adalah akar atau bulu-bulu yang halus dan bercabang. Rambut akar ini tumbuh dari sel kulit luar yang dinamakan epidermis. Yang kelima adalah ujung akar. Ujung akar adalah bagian paling bawah dari akar tumbuhan. Tetapi masih ada lagi yang paling bawah, yaitu adalah tudung akar. Tudung akar ini mempunyai fungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dalam akar. Struktur dalam akar ini mempunyai 4 lapisan. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah korteks, yang kedua adalah endodermis, yang keempat adalah stela. Dari gambar ini, Ibu akan menjelaskan tentang epidermis. Epidermis merupakan bagian terluar dari akar. Susunannya terdiri dari susunan sel-sel epidermis rapat dan tebal satu lapis sel. Dinding selnya mudah dilewati air. Sebagian sel epidermis membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Rambut akar merupakan modifikasi dari sel epidermis akar yang bertugas menyerap air dan garam mineral. Selanjutnya adalah korteks. Korteks adalah bagian dalam akar yang tersusun oleh bagian luar yang tersusun oleh berbagai sel yang membentuk beberapa lapisan. Pada korteks ini terdapat jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Korteks tersusun oleh sel-sel yang susunannya longgar, yang menghasilkan ruang di antara sel-selnya, disebut rongga antar sel.
Rongga antara sel dimanfaatkan untuk proses pertukaran gas. Yang ketiga adalah endodermis. Endodermis merupakan jaringan antara korteks dengan silinder pusat atau stela. Sebagian besar sel endodermis memiliki bagian seperti pita yang mengandung gabus atau zat lignin. Bagian ini disebut pita Kaspari. Pita Kaspari ini tidak tembus air dan zat-zat terlarut lainnya. Air dan zat-zat terlarut yang melewati endodermis harus melewati protoplasma yang melekat pada pita Kaspari. Yang selanjutnya adalah silinder pusat atau stela. Silinder pusat atau stela merupakan bagian terdalam dari struktur anatomi akar. Susunan silinder pusat dari dalam keluar meliputi stela, xilem, cambium, phloem, dan perisikel. Silinder pusat atau stela berfungsi sebagai alat angkut air dan mineral dari akar yang kemudian dilanjutkan oleh berkas pengangkut xilem. Di dalam stela terdapat berkas pengangkut yaitu xilem dan phloem. Baik, ini adalah struktur dalam akar atau anatomi akar. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi akar pada tumbuhan. Ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh akar. Yang pertama adalah penopang tumbuh tegaknya tanaman. Yang kedua adalah fungsi penyerapan air dan hara. Yang ketiga adalah penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, melakukan fotosintesis. Dan yang kelima, fungsi respirasi. Yang keenam, gerak tanaman atau tumbuhan. Yang ketujuh, sebagai fungsi reproduksi. Baik, dari yang Ibu jelaskan menggunakan media magang ini, apabila di antara kalian yang belum paham atau ingin bertanya kepada Ibu, sekarang silakan kalian bertanya. Baik, jika dari kalian tidak ada yang ingin bertanya, Ibu anggap semuanya sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari contoh tanaman serabut dan tunggang. Maksudnya akar tunggang dan akar serabut. Dengan penjelasan Ibu tadi, bahwasannya sudah mengatakan bahwa akar tunggang itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Sedangkan serabut pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu atau monokotil. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mencari contoh akar serabut dan akar tunggang. 15 minutes later. Baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sebelum kita mengerjakan, Ibu mempunyai satu contoh tumbuhan yang berakar tunggang, yaitu adalah tumbuhan cabai. Tumbuhan cabai ini dikatakan akar tunggang karena bijinya bisa dibelah menjadi dua atau berkeping dua. Akarnya memiliki satu akar besar dan cabang-cabang akar lainnya. Yang kedua adalah akar serabut. Ibu memiliki tumbuhan rumput. Rumput ini dikatakan berakar serabut karena akarnya kecil-kecil dan panjang seperti rambut. Baik, setelah Ibu memberikan contoh, kita cocokkan jawaban dari kalian. Ibu ambil 5 akar tunggang dan 5 akar serabut. Yang pertama tadi sudah Ibu katakan akar tunggang itu
ada tumbuhan cabai. Yang kedua apa? Pohon tumbuhan mangga ya. Terus yang ketiga jati, boleh. Yang keempat bayam ya, oke. Yang terakhir, yang kelima durian ya, boleh. Terus yang berakar serabut tadi sudah mengatakan bahwa adanya rumput. Terus yang kedua apa? Padi. Terus jagung. Terus apa? Tumbuhan serai ya, bisa. Terus tumbuhan daun bawang ya, oke. Jawabannya semuanya benar. Dari semuanya, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Jika tidak, silahkan kalian membentuk kelompok. Satu kelas menjadi 5 kelompok yang beranggotakan berapa ya? 4. Yang satunya ada lebih, yang satunya bisa 5. Satu kelompok bisa beranggota 5. Tugasnya adalah membuat atau menggambar bagian-bagian struktur dalam akar yang sudah Ibu kasih tunjukkan tadi, dan diberi warna, diberi keterangan. Bisa dikumpulkan minggu depan, tapi kalau hari ini bisa dikumpulkan jauh lebih baik. A few moments later. Baik, sebelumnya apakah tugas kalian sudah selesai? Kalau belum selesai, bisa kalian teruskan nanti di rumah dan dikumpulkan minggu depan saja. Sebelum Ibu benar-benar mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran hari ini bisa kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.